Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Sampai 90.000 sampai 168.000 jiwa. Pemboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kalinya untuk senjata perang. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya adalah pembentukan PPKI dan Soekarno sebagai ketuanya. Selanjutnya, 9 Agustus 1945, sekutu kembali membom kota Nagasaki. Kali ini korban mencapai 39.000 sampai 80.000 jiwa. Bersamaan dengan itu, Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat untuk datang ke Dalat. Pada 12 Agustus 1945, ketiganya bersedia berangkat ke Dalat. Hasil dari pertemuan ini adalah Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno beserta rombongan kembali ke Indonesia. Mendengar kabar itu, Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Armada tempur serta pusat pemerintahannya telah luluh lantak. Jepang mengalami kekosongan kekuasaan atau yang disebut vacuum of power di Indonesia. Pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Dini hari, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, tujuannya untuk menjauhkan Insinyur Soekarno. Dari pengaruh Jepang, Soekarno dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. 16 Agustus 1945, malam hari Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Para tokoh berkumpul untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. 16 Agustus 1945, di malam hari hingga 17 Agustus 1945 di pagi hari, para tokoh membahas rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang berperan adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus penyusun naskah proklamasi, dan Muhammad Hatta, sang proklamator, turut menyusun konsep naskah proklamasi dan menandatanganinya bersama Insinyur Soekarno. Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua yang ikut mempersiapkan proklamasi. Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menyusun konsep naskah proklamasi. Soekarni, penyusul Insinyur Soekarno, dan Mohatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Dan Fatmawati atau biasa dipanggil Fatimah, penjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi. Latif BM Diah dan SK Trimukti dipercaya sebagai pengibar Sang Saka Merah Putih. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di lapangan Ikada, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.